Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kali ini saya akan meresum tentang mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang bertemakan produksi Isokos dan Isoquants yang diampu oleh Ibu Zenantia Yuwono. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui teori produksi. Ini yaitu mempelajari kaitan tentang penggunaan input atau dalam kurung faktor produksi dengan output atau hasil dari proses produksi. Nah, konsep isokos dan isoquants menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Nah, pada pembahasan ini sebelumnya kita mengetahui teori perilaku produsen. Kita mencoba melihat produksi dengan menggunakan salah satu input variabel berupa tenaga kerja yang terjadi dalam jangka pendek. Nah, kali ini kita akan membahas teori produksi dengan menggunakan dua faktor produksi sebagaimana yang telah disebutkan pada ibu dosen kita. Terdapat dua faktor produksi yang mempengaruhi hasil produksi. Nah, keduanya yaitu tenaga kerja dan modal. Sebelumnya kita hanya mengonsumsi tenaga kerja sebagai input variabel. Nah, bila konsep dasar ini dipahami, maka akan mudah untuk memahami yang lebih kompleks pula. Untuk penggunaan faktor produksi yang banyak biasanya akan dilakukan pemodelan dan pembahasan ekonomi tingkat lanjut, semisal dengan menggunakan ekonometrika. Nah, bagaimana hubungan dari penggunaan dua input variabel dengan output yang dihasilkan? Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, ada dua istilah yang harus dipelajari dalam teori produksi yang konsep, yaitu isokos dan isoquant. Keduanya istilah tersebut memberikan gambaran teori bagaimana perilaku produsen dalam melakukan produksi. Nah, proses produksi sebenarnya itu kompleks dan dapat menggunakan lebih dari dua faktor produksi. Namun dalam hal ini saya akan menyederhanakan agar tidak menimbulkan kebingungan. Nah, beberapa isi pembahasan saya kali ini masih terkait dengan pembahasan tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada isoquants. Nah, sebelumnya kita harus mengerti apa itu pengertiannya dari isoquant. Isoquant adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel. Tenaga kerja dan modal bertindak sebagai input variabel yang artinya jumlah penggunaannya dapat berubah atau bertambah ataupun juga bisa berkurang. Nah, dengan demikian produsen dapat menggunakan lebih banyak mesin atau lebih banyak modal atau mungkin sebaliknya lebih banyak tenaga kerja, namun konsep isoquants menggambarkan bagaimanapun kombinasi keduanya tetap hasil output yang diproduksi tetap sama. Misalkan teman-teman ingin membuat 100 kue. Nah, teman-teman juga membutuhkan mesin atau modal dan tenaga kerja. Katakanlah teman-teman untuk menghasilkan 100 kue dapat menggunakan satu mesin dan 18 tenaga kerja, tapi bisa juga teman-teman menggunakan 5 mesin dan 10 tenaga kerja menghasilkan 100 kue. 100 kue maksudnya. Jadi konsep isoquants di sini yaitu output yang dihasilkan sama-sama 100 kue, meskipun teman-teman bebas memilih dari berbagai kombinasi pilihan penggunaan tenaga kerja dan mesinnya.
Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya isocos. Nah, isocos itu apa? Isocos adalah salah satu kurva yang ada dalam perilaku produsen selain isoquants. Nah, isocos yaitu adalah sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Nah, inilah yang membedakan antara isoquant dan isocos. Jika isoquant yang sama adalah jumlah output yang sama, namun dalam isocos yang dibahas adalah biaya yang sama. Kurva isocos ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan garis anggaran yang dimiliki oleh perilaku konsumen. Dalam kurva isocos ada beberapa hal yang penting yang perlu dibahas, yakni bagaimana cara menghemat suatu pengeluaran dari produksi dan memaksimalkan pemasukan yang ada, seperti itu. Jadi kurang lebihnya rangkuman meresum dari video saya. Apabila banyak kesalahan tentunya saya mohon maaf, dan apabila dapat dipahamkan saya matur suwun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.